Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, sebelumnya Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Giri Khotibah, lahir di Blitar pada tanggal 1 November tahun 1982. Alamat Ibu di Jalan MT Haryono, Gang Selancar 7, Kelurahan Api-Api. Instansi yang Ibu naungi pada sampai sekarang yaitu di LPK AR Training. Kemudian untuk sebagai komunikasi WA Ibu di nomor 081257188909 dan untuk email bintiamira82@gmail.com. Baik, teman-teman, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu. Tapi ketika Ibu panggil namanya, ketika Ibu absen, jawabannya bukan hadir ya, tetapi dijawab dengan makanan kesukaan. Ya, boleh apa saja yang menjadi makanan favorit teman-teman ya. Ibu panggil Dewi. Iya, Dewi suka makan pizza ya. Oke. Adi. Iya, Adi hadir ya. Kemudian Ika. Ya, Ika suka makan donat. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah hadir semua ya teman-teman. Untuk sebelum memulai kita harus silent dulu HP teman-teman. Kemudian untuk suara agak diperkecilkan atau di silent juga ya teman-teman, dan tidak ada yang merokok di ruangan tentunya karena ruangan ini ber-AC ya. Kemudian untuk alat listrik, untuk colokan kabel pastikan aman ya teman-teman ketika teman-teman jalan ke depan ke belakang atau mau kemana, ke toilet gitu ya, jadi dalam keadaan aman ya. Baik teman-teman, apa masih ingat untuk materi yang minggu kemarin tentang apa? Iya, tentang alis ya teman-teman. Sudah pada mahir tentunya ya untuk membuat alis dengan perjuangan teman-teman, karena dalam merias itu ternyata yang paling sulit adalah membuat alis ya, karena kalau alis nanti dibuat miring sebelah juga hasil riasannya jadi kurang bagus gitu ya. Dan ini bisa dilihat teman-teman di depan alis yang ngeblok ya, dan yang sebelah adalah alis yang bergradasi. Jadi kita sudah belajar kemarin bahwa alis itu yang bergradasi ya, semakin ke ujung ke pangkal itu semakin tebal dan semakin pekat warnanya ya. Baik, pada kali ini Ibu akan membawakan judul pada materi ini, yaitu cara menata, perawatan dan perlengkapan rias wajah sehari-hari sesuai dengan kepraktisan kerja. Dan ini adalah roadmap-nya, cara menata, peralatan dan perlengkapan rias wajah sehari-hari sesuai dengan kepraktisan kerja. Kemudian untuk kriteria untuk kerja atau KUK-nya, yaitu peralatan dan perlengkapan rias wajah sehari-hari ditata sesuai dengan kepraktisan kerja. Kemudian untuk elemen kompetensi, yaitu melakukan persiapan rias wajah sehari-hari. Kemudian untuk unit kompetensinya yaitu merias wajah sehari-hari. Kemudian program pelatihan kita yaitu tata kecantikan dan analisis kebutuhan pelatihan ya. Untuk tujuan, peserta kompeten dapat menjelaskan cara menata peralatan dan perlengkapan rias wajah sehari-hari sesuai dengan kepraktisan kerja. Kemudian manfaatnya yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu
dan guna itu beda. Contohnya seperti, nah ketika kita melihat di sini ada bahan dan alat, ya. Tentunya beda bahan dan alat. Kalau bahan itu biasa habis pakai, ya, bahan yang habis pakai, barang yang habis pakai, jadi habis dipakai, dibuang, habis dibuang gitu ya. Kemudian kalau alat itu berupa barang yang kita gunakan untuk mengaplikasikan gitu ya. Contohnya nih kalau untuk alat spon, kemudian palet, cawan, pinset, kemudian spatula, rautan, kemudian tas kosmetik, handuk kecil, cap make up, dan headband ya. Headband itu yang biasa kita gunakan apa itu kita sebut sebagai apa itu ya, penutup kepala ya, atau bando ya, agar ketika kita merias nanti itu rambut tidak mengganggu, rambut tidak keluar-keluar gitu ya. Nah kemudian kalau untuk bahan tadi itu apa saja? Di sini ada tisu, kapas, susu pembersih, penyegar, kemudian pelembab, concealer, foundation. Nah foundation ini ada cair dan padat ya teman-teman ya. Kemudian bedak tabur, terus eyeshadow, blush on, kemudian maskara, bulu mata palsu, kemudian lipstick, lip gloss, eyebrow, eyeliner, dan lip liner. Nah, kalau untuk foundation, kan biasanya foundation itu kan berupa cair dan padat. Nah, biasanya kita kalau mau merias itu kita lihat kondisi kulit ya, kondisi kulit dari klien kita atau diri kita ya. Itu jenis kulitnya apa ini ya, termasuk yang kering atau berminyak. Jadi kalau kulitnya berminyak, jadi ketika kita memberikan moisturizer itu di area sela-sela hidung itu agak dikurangi ya, yang apa menimbulkan banyak ini air yang keluar ya, atau keringat gitu ya. Nah kemudian di sini terlihat gimana tatanan ya, ini peralatan dan perlengkapan untuk merias, bisa dilihat di gambar ya teman-teman semua. Ada kuas yang kita tata sesuai dengan jenisnya ya dan penggunaannya ya. Itu ada kuas blush on, kemudian ada kuas foundation, kemudian untuk alis, kemudian untuk eyeshadow, dan juga untuk ini lip liner. Tapi biasanya di lipstick itu biasanya sudah berupa kuas, tapi biasanya untuk membentuk bentuk bibir biasanya kita butuh juga kuas bibir ya. Nah kemudian terlihat juga di sini teman-teman untuk foundation. Kenapa harus tertata rapi seperti ini? Biasanya kita tata mana foundation sesuai dengan shade-nya ya. Biasanya foundation itu shade-nya ada yang natural, kemudian ada yang light, kemudian ada yang shade gitu ya. Kalau natural itu yang netral-netral aja warna kulitnya. Kemudian kalau yang light itu berarti agak terang, kemudian yang shade itu lebih gelap untuk kulit yang lebih gelap. Nah, apabila kita tata dengan rapi seperti ini, jadi kita nggak salah ambil ya, teman-teman. Jangan sampai salah ambil kulitnya putih dikasih dengan shade yang warna shade sehingga tidak sesuai dengan warna kulitnya ya. Dan berikutnya yaitu ada spon ya. Jenis spon itu macam-macam. Spon yang untuk aplikasi foundation, kemudian untuk spon bedak ya, kemudian ada spon biasanya khusus untuk yang kita pakai untuk shading dalam, biasanya itu berbeda ya. Nah bawah lagi ini ada pinset, gunting. Nah itu kita butuhkan ya teman-teman, tapi alangkah baiknya kalau peralatan kayak gini kayak tajam ya, jadi kita taruh tempatnya yang apa itu namanya, yang satu
tepak itu yang ada untuk pedicure itu yang biasanya ya untuk kita tempatkan di situ. Bisa gunting sama pinset itu. Kalau pinset biasanya untuk ini kalau kita untuk merapikan bulu mata biasanya seperti itu. Kemudian kalau untuk gunting biasanya gunting itu kalau kita pakai bulu mata misalnya kepanjangan kita harus siap ya, jangan sampai bingung perawatan tidak kita tata rapi sehingga waktu kita merias itu bingung nih gimana cara memotong bulu mata ini, sedangkan mata klien kecil gitu ya, untuk menguranginya harus kita potong menggunakan gunting. Nah selanjutnya ada lipstick ya teman-teman. Di sini ada lipstick. Kenapa lipstick itu harus kita tata rapi juga menurut warnanya gitu ya? Kadang kita dapat klien itu entah orang yang udah usia atau yang masih muda gitu ya, jangan sampai salah ambil untuk lipstick juga gitu ya. Kalau lipstick nanti kalau yang anak muda pasti suka yang warna cerah, yang nude gitu ya, biasanya pink gitu ya. Jadi kalau kita tata rapi sesuai dengan shape-nya itu memudahkan kita untuk dalam pengerjaannya ya. Nah ini coba kalau kita lihat di gambar ini ya, sangat berantakan sekali ya teman-teman. Ini jadi satu wadah, satu keranjang itu isinya bermacam-macam. Ada eyeshadow, ada blush on, ada bedak, ada maskara, ada pembersih, bahkan ada kapas, ada kuas gitu ya. Kalau kita jadikan satu seperti ini, jadi kita nanti dalam pekerjaan kita yang harus makeup tepat waktu, kemudian apalagi yang kita riset adalah pengantin yang Pak Penghulu yang harus datang on time di jam 7 karena banyaknya pengantin di hari itu juga gitu ya, akhirnya nanti kita juga akan kesusahan sendiri gitu ya. Jadi makanya kenapa kita harus menata peralatan dan perlengkapan hias wajah itu bagaimana sepraktis mungkin gitu ya. Nah di sini ada tas makeup ya, bisa terlihat. Nah ini tertata sangat rapi sekali tas makeup ketika kita mau bepergian misalkan gitu ya, kita gunakan tas makeup seperti ini, kemudian kita tata untuk bagian yang tertutup, yang bagian yang atas itu kita gunakan untuk naruh kuas. Kuas itu biasanya kita susun bagian atas yang paling besar tuh ya, yang untuk blush on, kemudian ada yang untuk kuas untuk shimmer, kuas untuk eyeshadow gitu ya, kuas lipstick, bahkan biasanya juga untuk kita naruh pensil alis gitu ya, sama eyeliner untuk yang bagian sisi yang sebelah bawah ini ya kan, jadi poketnya itu bersusun ya. Yang bagian bawah ada 2 sub ya, bawah dan atas gitu ya, sehingga rapi dan ada resleting kemudian untuk menyimpan paletnya. Dan yang bagian bawah itu untuk bedak, kemudian untuk foundation. Kemudian foundation itu juga kadang ada yang bentuknya itu berupa cup, ada juga berupa botol. Nah terus kemudian yang si kotak-kotak sebelahnya itu lipstick ya, lipstick itu juga bisa kita taruh di ini tas kosmetik ini ya. Sekatannya itu bisa diubah-ubah teman-teman sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan gitu ya. Dan kemudian yang sebelah adalah meja rias ya, meja rias yang biasa di rumah itu kita tata sedemikian rupa rapi. Kemudian ada laci yang menyimpan untuk tempat bedak ataupun foundation yang gampang pecah, itu yang dari kaca ya, biasanya kita taruh di lacinya. Kemudian untuk bulu mata itu di laci yang sebelah. Kemudian ada tempat lipstick, kemudian untuk foundation, untuk perangkat yang sebelahnya. Nah kemudian ada rak kosmetik yang serbaguna teman-teman. Di situ ada yang praktis ya, saya kira ini ada juga ini ya. Jadi ada kadang ada 3 step ataupun 4 step. Biasa yang paling atas itu untuk botol-botol yang kayak moisturizer, pembersih, itu bisa botol itu kan berdiri ya, bisa kita taruh paling atas. Kemudian yang step berikutnya itu untuk kuas kita taruh baring, kita baringkan di situ. Terlihat ya di gambar
multifungsi. Nah kalau yang lain itu biasanya juga digunakan untuk ini aja, apa yang dia tahan lama gitu ya. Ada lagi yang bertanya? Oh ya, foundation tadi ya, benar. Foundation itu ada 3 set ya, yang natural, light, dan sand ya teman-teman. Oke, ada lagi yang bertanya? Sudah cukup, baik. Untuk selanjutnya, Ibu ini ya evaluasi, Ibu kasih pertanyaan, lembar soal yang ini dijawab oleh teman-teman semuanya ya. Ini Ibu bagikan. Oke, teman-teman waktu mengerjakan 3 menit ya. Oke, sudah selesai? Sudah selesai, boleh dikumpul? Oke, waktu mengerjakan kurang 1 menit lagi teman-teman. Oke, sudah cukup. Baik, teman-teman terima kasih sudah menjawab semua, sudah mengumpulkan dari lembar soal yang telah Ibu berikan ya. Nah, selanjutnya untuk tugas tambahan dari Ibu yaitu teman-teman membuat ringkasan ya, bagaimana cara penataan perawatan rias wajah sehari-hari dari berbagai sumber ya teman-teman. Tugas ini dibuat dalam bentuk soft copy aja ya, dikumpulkan nanti pada hari Senin tanggal 3 Maret, maksimalnya jam 19 teman-teman ya. Jam 19 itu jam 7 malam ya. Dikirimnya melalui email teman-teman, ada email Ibu nih di sini ya. Atau nanti Ibu kirim melalui WA group ya, untuk mengingatkan teman-teman semuanya ya. Baik teman-teman, mungkin ini materi dari Ibu pada hari ini sudah cukup. Kemudian jangan lupa nih teman-teman untuk beberes dulu ya sebelum kita selesai pada materi pada pagi hari ini ya. Tolong dibereskan, jangan sampai ada sampah yang ada di meja ya, karena tadi kita belajar dalam kondisi bersih ya teman-teman pagi tadi. Jadi hari ini juga harus teman-teman meninggalkan tempat dalam kondisi bersih juga ya. Sudah rapi? Baik, kalau sudah rapi semuanya, mari kegiatan pada pagi hari ini kita tutup dengan membaca doa bersama-sama ya teman-teman, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, terima kasih teman-teman, doa selesai. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata mungkin dari Ibu penyampaian materi tadi, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.